Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddithu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Sahal bin Sa'din qala, dan hadis dari Sahal bin Sa'din, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kamu baca? Enggak dilanjut kamu deh. Kemudian tadi sedikit. Hah? Ya, dipotong. Apa? Dipotong tadi, enggak dilanjutin. Berarti kamu dari mana nih? Dari kita buburin lagi. Apa? Kita buburin lagi hadis ke-3. Hadis berapa? Hadis ketiga dari kita buburin. Banyak dilompat berarti kan. Besok Azizi yang baca. Yang dilompatan itu. Besok tapi dilompat. Iya kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadmanu li, barang siapa yang sanggup menjamin bagiku ma baina lahyaihi, keselamatan antara jenggotnya, wa ma baina rijlaihi, dan keselamatan di antara dua kakinya, admanu lahul jannah, aku akan menjamin ia masuk surga. Jadinya Rasulullah SAW menjamin bahwasanya jikalau ada seorang hamba yang sanggup untuk memelihara di antara jenggot sampai kakinya, yang dimana di sini dia memakai majas mursal, disebutkan sebagian akan tetapi dimasukkan seluruh anggotanya. Maka jikalau ada orang yang sanggup memelihara dirinya, ada manarul jannah, maka Rasulullah SAW itu akan menjamin ia masuk surga dengan segala keselamatannya dalam melakukan kebaikan. Muttafaqun alaih, rawahu Bukhari wa Muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda yatakallamu bil kalimati, bahwasanya ada seorang hamba ia mengucapkan suatu kalimat yang sepele, ma yatabayyanu biha, tiada ia berpikir panjang padanya, yazilu biha ilan nar, bisa saja kalimat itu ia terjerumus kepada neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, sejauh daripada antara masyriq dan maghrib. Di sini kita dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat sepele, yang misalnya seperti berkata kotor, yang ia tidak berpikir panjang, langsung ia mengucapkan dengan kata-kata tersebut, dan kalimat yang kotor tersebut itu bisa saja ia sampai kepada neraka sejauh daripada masyriq wal maghrib. Di antara contohnya juga itu seperti ghibah ataupun menuduh orang ataupun tersebut fitnah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa ma'na yatabayyanu, dan arti dari yatabayyanu, yatafakkaru, bahwasanya ia berpikir, anna khairun amla, bahwasanya kata-kata itu baik ataupun tidak. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda yatakallamu, bahwasanya seorang hamba ia berbicara bil kalimati, dengan satu kalimat, min ridwanillah, dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mayulkilaha balan, tiada ia sengaja mengucapkannya pada keadaan perhatian, yarfa'allahu biha darajatin, maka Allah akan mengangkatnya beberapa derajat. Wa innal 'abda yatakallamu, bahwasanya ada seorang hamba ia berbicara bil kalimati, dengan suatu kalimat, min sahatillah, dari murkanya Allah subhanahu, min sahatillahi ta'ala, dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yulkilaha balan, tiada ia sengaja mengucapkan kata tersebut, balan, keadaan perhatian, yahwi biha fi jahannam, maka ia akan dicampakkan kepada neraka jahannam.
Jadinya di sini Rasulullah SAW menjelaskan ada seorang hamba yang tidak sengaja mengucapkan kalimat thayyibah. Misalnya seperti ia tidak sengaja tersandung dan mengucapkan kalimat thayyibah, tersandung terus mengucapkan astagfirullahaladzim, dan ia langsung tanpa sadar yang mengucapkan tersebut, maka ia itu terhitung pahala, maka Allah akan mengangkat derajat beberapa derajat. Dan itu pun sebaliknya, jikalau seseorang hamba tersandung dan mengucapkan kata sebaliknya seperti kata kotor, maka walaupun ia tidak sadari dan perhatian terhadapnya, maka tetap itu akan didapatkan dosa dan balasannya, yaitu yahwi biha fi jahannam, yaitu ia akan dicampakkan pada jahannam. Rawahul Bukhari. Wa Nabi Abdurrahman Bilal bin Haris al-Muzani, dan dari Abi Abdurrahman Bilal bin Haris Muzani radhiyallahu anhu bahwasanya Allah meridainya, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula yatakallamu bil kalimati, bahwasanya seseorang lelaki ia mengucapkan bil kalimati dengan satu kalimat min ridwanillahi ta'ala, dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka yazunnu, tiada ia menyangka antablugha ma balaghat, bahwasanya kata-kata itu sampai padanya, yaqtubullahu lahu biha ridwanahu, maka Allah akan mencatat baginya dengan kalimat tersebut beberapa ridhonya, liya yaumil yarqah, kepada hari bertemunya. Wa innar rajula yatakallamu bil kalimati, bahwasanya ada seorang laki-laki yatakallamu bil kalimati, ia berbicara dengan satu kalimat min sakhatillah, dari murka Allah Subhanahu wa taala, maka yazunnu, tiada ia menyangka antablugha ma balagha, bahwasanya kata-kata tersebut sampai padanya, yaktuballahu lahu biha sahqahu, maka Allah akan mencatat baginya sebuah dosa ataupun keberbukaannya, ia yaumil yalqah, kepada hari pertemuannya. Jadinya di sini sama seperti hadis yang di atas, jikalau ia tidak menyangka bahwasanya ia mengucapkan kata tersebut dengan tidak sengaja, maka Allah akan memberikannya ganjaran dengan sesuai apa yang diucapkannya yang tidak disengajai. Rawahu Malik, diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta, pada kitab Muwatta, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi, wa qala hadisun hasanun sahih, dan Imam Tirmizi mengatakan ini hadis hasan sahih. Wa Sufyan bin Abdillah, dan dari Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadithni bi amrin, beritahukanlah aku suatu perkara a'tasimu bihi, aku melakukannya dengan perkara tersebut. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, qul rabbillahu summa istaqim, katakanlah Tuhanku Allah, itu kemudian beristiqomahlah. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, ma akhwafu, apa yang paling kau takuti, ma takhaf, apa yang paling kau takuti, ma takhafu alayya, suatu perkara yang kau takuti alaihi padaku. Fa bilisani nafsihi, maka ia mengambil lisan dirinya, lisan beliau maksudnya. Summa qala, ada ini. Jadinya Sufyan bin Abdillah pergi ke Rasulullah SAW untuk menanyakan suatu perkara a'tasimu bihi, yang ia untuk selalu amalkan dengannya. Maka Rasulullah SAW menjawab kepada Abu Sufyan, Rabbillah, yaitu ucapkanlah Tuhanku Allah, sumastaqim tersebut ialah mengerjakan kebaikan dan menjauhkan larangan. Qultu ya Rasul, maka lagi ia bertanya Sufyan ini kepada Rasulullah SAW, bahwasanya apa yang kau takuti, suatu perkara yang takut terjadi padaku. Fakhaza bilisani nafsi, maka Rasulullah SAW memegang lisan beliau dan berkata ini. Jadinya yang paling ditakuti Rasulullah SAW itu adalah lisan, karena sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, ittaqi da'watal mazlum,
yang tadi disebutkan oleh saudara kita Iqbal. Ininya di sini banyak terjadi dapat menzalimkan orang di saat tersebut, makanya kita harus berhati-hati untuk mengucapkan satu kalimat dari lisan. Allah bisawab wa narju wal ma'af. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Iqbal itu berapa di Lopan?